Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa pergerakan bajak laut Kurohige sudah mulai masif. Setelah beberapa minggu yang lalu menyerang Amazon Lily, kini Kurohige menghadang Law untuk merampas Road Poneglyph-nya. Nah, di sini Law terlihat salah langkah dengan melepaskan aliansinya bersama Luffy. Padahal di penghazat dengan cerdas Law mengatakan jika hanya ada dua cara untuk bertahan di dunia baru, yaitu menjalin aliansi dengan bajak laut lain atau bergabung dengan salah satu Yonko. Dan dugaannya itu benar. Setelah membubarkan aliansinya dengan Luffy, Law langsung mendapat hadangan dari seorang Yonko. Akhir chapter 1063 yang lalu pun memperlihatkan Kurohige akan turun tangan sendiri untuk menghadapi Trafalgar Law. Nah, untuk chapter 1064 akan segera rilis karena minggu ini tidak libur. Dan untuk mengawali seri minggu ini, mari kita mulai dengan prediksi dan teorinya yang mungkin akan muncul di chapter depan atau chapter-chapter selanjutnya. Ya, poin pertama adalah melanjutkan tentang Law dan Kurohige. Jika pertarungan itu berjalan 1 lawan 1, rasanya masih ada kesempatan bagi Law untuk melakukan perlawanan berarti kepada Kurohige. Tapi jika pertarungan itu bukan 1 lawan 1, maka sangat besar kemungkinan bagi Law untuk kalah. Apalagi beberapa kru Kurohige yang datang itu sudah menggunakan kemampuan buah yang hebat. Nah, dengan situasi ini, jika karakter Law masih akan dipertahankan, maka cara yang masuk akal adalah Law akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan terkait hal itu, di kolom komentar video yang lalu, ada yang berpendapat jika Chopper Gaban akan muncul dan membantu Law, seperti yang dilakukan oleh Rayleigh kepada Hancock. Ya, tentu hal itu akan menarik jika benar-benar terjadi ya. Tapi jika kita bicara mengenai motif, maka akan sulit untuk menjadi kenyataan. Untuk Rayleigh memang punya hubungan atau koneksi dengan Amazon Lily karena Sakuyaku adalah mantan ratu suku Kuja. Tapi di sini belum ada konfirmasi mengenai koneksi antara Law dan Chopper Gaban. Jadi jika bicara motif, maka kemungkinan Gaban akan menolong Law sangat kecil. Namun kemungkinan itu tetap ada jika memang Bang Oda menginginkannya. Nah, jika Gaban tidak punya cukup motif untuk menolong Law, maka Mimin melihat bahwa Shanks lebih punya motif untuk melakukan hal itu. Karena selain posisi Shanks harusnya belum jauh dari Wano, Shanks juga punya alasan yang cukup kuat untuk menolong Law. Ya, Shanks pernah bertemu Law di pertempuran Marineford dan dia juga tahu bahwa Law adalah orang yang menyelamatkan Luffy. Selain itu, Shanks juga tahu bahwa Law adalah salah satu aliansinya Luffy. Walaupun Law sudah memutuskan untuk berpisah, tapi hal itu belum diumumkan ke dunia luar. Jadi mungkin Shanks akan mengira bahwa Law masih beraliansi dengan Luffy atas dasar berita terakhir di surat kabar yang dibaca oleh Shanks. Lalu alasan kedua, Shanks sudah memutuskan untuk ikut dalam kontestasi pencarian One Piece. Dan jika memang begitu, berarti Shanks juga membutuhkan Road Poneglyph untuk menuju Laftel. Dan hingga saat ini belum ada konfirmasi jika Shanks punya berapa Road Poneglyph. Nah, hal itulah yang akan menjadi dasar pertemuan antara Shanks dan Law. Ketika melihat Law dalam masalah, Shanks akan muncul dan membantunya. Tapi saat itu Law sudah didesak oleh Kurohige. Kemudian Kurohige pun sudah mendapatkan salinan Road Poneglyph milik Law, dan dia hanya tinggal menghabisi Law saja untuk mendapatkan OP-OP Nomi. Tapi ketika melihat Shanks datang, Kurohige langsung membatalkan niatnya, dan dia lebih memilih untuk meninggalkan Law yang mungkin sudah sekarat. Ya, Mimin rasa Kurohige akan tetap kabur jika melihat bajak laut Akagami ada di dekatnya. Karena saat ini Kurohige tidak bersama dengan full timnya. Dan tujuan untuk mendapatkan Road Poneglyph juga sudah tercapai. Maka dengan skema seperti itu, nyawa Law akan tertolong. Nah, jadi apakah karena salinan Road Poneglyph-nya diambil, maka Law akan gagal dalam kontestasi pencarian One Piece? Ya, Mimin rasa tidak. Ya, di sini Mimin kepikiran suatu skema yang bisa membuat Law tetap ada pada kontestasi mencari One Piece.
Dasar skema ini adalah data root poneglyph yang mudah untuk disalin. Jadi Lau yang cerdas mungkin sudah membawa beberapa salinan root poneglyph atau salinan yang dia miliki itu sudah digandakan. Hal itu tentu untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi pada salah satu salinan root poneglyphnya. Ya, skema data root poneglyph yang bisa disalin membuat banyak pihak bisa memiliki data root poneglyph yang sama. Dan sepertinya Bang Oda membuat skema seperti itu agar banyak bajak laut bisa ikut dalam kontestasi mencari One Piece. Dan kunci pemenangnya akan ada pada root poneglyph terakhir. Nah, sampai di sini Kurohige menjadi Yonko yang punya beberapa root poneglyph bersama dengan Luffy, Kid, dan juga Lau yang Mimin rasa masih punya data salinan yang lain. Kemudian untuk membalas budi kepada Shanks karena sudah menolongnya, Lau akan membuatkan salinan root poneglyph untuk bajak laut Akagami. Ya, memang kesannya jadi seperti barang yang mudah untuk diduplikasi. Tapi melihat Lau memberikan salinan root poneglyph Kaido kepada Kid, maka tentu skema seperti itu sangat mungkin untuk terjadi. Nah, jika seperti itu berarti orang-orang yang resmi akan ikut dalam kontestasi pencarian One Piece dan punya modal root poneglyph adalah Luffy, Kid, Lau, Kurohige, dan mungkin juga Shanks. Ya, selanjutnya di chapter depan mungkin akan ada kabar tentang rombongannya Zoro yang di chapter lalu belum diperlihatkan. Mungkin di chapter 1064 nanti Zoro dan yang lainnya sudah sampai di Pulau Egghead dan mereka akan mendapatkan sambutan dari Pang 01 Saka. Lalu rombongan Zoro juga akan mengganti pakaiannya seperti rombongan Luffy yang sudah berganti pakaian terlebih dahulu. Nah, kemudian mungkin kita juga akan mendapatkan jawaban dari S yang sudah muncul pada cover 1062 dan 1063 yang lalu, di mana Aokiji lah yang benar-benar muncul di Whole Cake dan dia sudah membawa puding dan juga root poneglyphnya Big Mom. Oke, itu aja prediksi Mimin untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan komentar bisa ditulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini ya. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!